Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Kak Alfi ya. Kita akan membahas TO 13 CSI SBMPTN 2020 ya, BKB Nurul Fikri ya. Subset BBM ya. Teks 3 ya, digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 24 ya. Ada 4 paragraf ya. Kita lihat soal-soalnya. Yang pertama seperti biasa ya, terkait dengan judul. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah ya, dari sisi konsep ya, judul yang baik harus sesuai dengan tema bacaannya. Tema bacaan ya adalah gabungan ya ide pokok setiap paragrafnya. Kita lihat ya paragraf demi paragrafnya. Paragraf pertama dan kedua ini satu topik ya, terkait dengan ajakan ya menengok atau melihat kamus, memeriksa ulang ya kata-kata yang ada. Nah, terus paragraf 3 dan 4 ini terkait dengan Yus Badudu ya, salah satu tokoh bahasa di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan ya dari bahasa Indonesia modern. Nah, itu adalah tema ya dari wacana atau bacaan ini ya. Nah, makanya dari tema tersebut judul yang tepatnya adalah yang B ya, Yus Badudu, CS Badudu, Sejarah Hidup Sang Perawat Bahasa Indonesia. Oke ya. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Nomor 22 ya, kata berimbuhan atau bentukan kata yang salah digunakan pada teks di atas adalah ya. Oke, kata berimbuhan ya yang salah digunakan dalam hal ini, konteks soal ini adalah kata yang ditulis secara tidak tepat ya. Kelihatan ya jawabannya yang C, mempedulikan ya, harusnya memedulikan ya. Ingat ya, P mengalami peluluhan ketika bertemu awalan me ya. Contoh yang lain pakai, memakai. Oke ya. Pukul, memukul. Oke ya, itu nomor 22 ya. Jawabannya C. 23, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik atau bagian rumpang pada paragraf 2 kalimat 1 adalah ya. Ingat ya, melengkapi bagian rumpang itu harus mempertimbangkan konteks kalimatnya ya. Kata yang dipilih harus kata yang padu, kata yang sesuai ya. Kalimat 1 paragraf keduanya berbunyi, bahasa Indonesia hidup dalam keseharian kita ya, terhampar dari komunikasi ke komunikasi dan sesekali dalam bentuk senandika baik secara lisan bla 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 tulisan. Ingat konsep konjungsi korelatif ya. Ada kata baik ya, berarti ya diikuti oleh kata maupun. Ingat ya, baik itu pasangannya maupun ya. Salah kalau baik bla 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 ataupun, itu salah ya. Apalagi konjungsi korelatif yang lain, contoh yang lain adalah tidak bla 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 tetapi, apalagi bukan bla 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 melainkan. Itu contoh-contoh konjungsi korelatif ya. Ini ya maupun karena ada kata baik ya. Jadi jawabannya tadi yang mana? Yang A ya, maupun ya. Berikutnya nomor 24 ya. Manakah perbaikan yang tepat untuk kalimat bercetak miring dalam paragraf 3 ya, agar menjadi efektif ya. Oke ya, kita lihat ya kalimat 1 paragraf 3-nya. Jika membicarakan bahasa Indonesia modern, tentu tidak dapat dipisahkan dengan Yusuf Syarif Badudu ya, atau JS Badudu ya. Ingat, ciri kalimat efektif itu strukturnya lengkap, ada subjek, ada predikat. Kalimat ini tidak jelas ya subjek dan predikatnya. Bagaimana perbaikannya? Kita lihat. Membicarakan bahasa Indonesia modern ya sebagai subjeknya ya, tentu tidak dapat dipisahkan sebagai predikatnya dengan Yusuf Syarif Badudu ya sebagai keterangan. Nah, kalimat ini jelas S dan P-nya subjek dan predikatnya. Di kalimat ini efektif. Oke ya. Jawabannya yang C ya. Berikutnya teks 4 ya.
ada satu paragraf ya dengan bentuk soal yang baru ya di SBMPTN. Ada dua kata yang diberi nomor yang cetak tebal ya, orde baru sama lantaran. Oke ya. Ya. Apakah benar ya penulisan orde baru ya seperti di teksnya ya ditulis dengan huruf kecil atau tidak ya. Oke ya, kita lihat penjelasannya. Huruf kapital salah satunya digunakan untuk nama diri ya. Nah, orde baru di sini adalah nama diri ya, yang berupa nama zaman. Ya, kita tahu orde baru itu kan berlangsung sejak 66 sampai dengan 98. Oke ya. Jadi O-nya kapital, B-nya juga kapital ya. Apalagi selain orde baru, contoh nama peristiwa sejarah ya, Perang Dunia I, Perang Dunia II itu ditulis dengan huruf kapital ya. Itu salah satu aturan dalam penulisan huruf kapital. Berikutnya nomor 26 tadi yang dicetak tebal itu adalah kata lantaran ya. Ini kalimatnya lantaran ya. Surat sakti yang menandai pergantian rezim Soekarno ke Orde Baru itu memang mandraguna lantaran ya, sampai saat ini belum terungkap fakta kebenarannya. Kata lantaran itu ternyata ya termasuk ragam cakapan ya, artinya kata yang tidak baku ya. Kata yang tepat apa untuk menggantikannya? Itu kata karena ya. Jawabannya yang D, dodol ya. Jadi makna lantaran itu sama dengan makna karena, bedanya lantaran ragam cakapan tidak baku ya, karena baku ya. Ya, teks berikutnya untuk menjawab soal nomor 27 sampai dengan 33 ya. Ya, kita lihat 27 menanyakan judul, oke ya. Judul yang tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah, sekali lagi ya, judul yang baik sesuai dengan tema bacaan. Tema bacaan dapat diraih gitu ya, dapat ditemukan dari gabungan ide pokok yang ada ya. Ya, paragraf 1 ya di bagian akhir ya. Namun dari berbagai obat yang muncul secara umum memiliki dua jenis obat, yakni obat herbal dan obat kimia. Oke. Terus paragraf keduanya, pada keduanya obat herbal dan obat kimia terdapat banyak perbedaan. Jadi kata kuncinya adalah obat herbal dan obat kimia ya. Temanya seputar perbedaan obat kimia dan herbal. Jadi judul yang tepatnya apa? Kita lihat. Judul yang tepatnya adalah yang D, diferensiasi atau perbedaan ya obat kimia dan herbal. Ya. Berikutnya nomor 28 ya. Berikut pernyataan yang sesuai dengan isi tulisan di atas ya. Pernyataan yang sesuai ya atau tidak sesuai di soal yang lain ya, bisa tersurat ya, bisa tersirat ya. Jadi pernyataan sesuai itu bisa tersurat, bisa tersirat. Modalnya apa? Modalnya ketelitian kita dalam membaca teksnya ya. Kadang kan soalnya sesuai, kadang juga tidak sesuai. Nah, modalnya adalah ketelitian ya. Ketika sesuai itu bisa tersurat, bisa tersirat. Nah, jawabannya yang C ya. Obat herbal diproduksi secara turun-temurun tanpa campuran bahan kimia. Ini sesuai dengan kalimat 6 ya. Kita lihat kalimat 6-nya. Ya. Sementara itu, obat herbal atau tradisional adalah obat yang diolah secara turun-temurun dari nenek moyang dengan bahan alami dari alam tanpa campuran bahan kimia ya. Jadi benar ya, jawabannya yang C ya, sesuai dengan teksnya. Ya, masuk soal nomor 29 ya. Kata yang harus dibakukan pada tulisan di atas adalah ya. Kata yang harus dibakukan itu berarti ya katanya tidak baku ya. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Ya benar ya, yang B. Kata teknologi seharusnya teknologi ya. Jadi teknologi yang pakai KH itu tidak baku ya, seharusnya teknologi ya. Oke, jawabannya yang B ya. Nomor 30, kata yang tidak perlu digunakan pada tulisan di atas adalah, oke ya.
Di kalimat 3 ya, implikasinya muncullah berbagai macam obat yang diperjualbelikan ya. Garis bawahi kata berbagai macam ya. Bentuk ini adalah bentuk yang boros ya, tidak baku ya. Tidak hemat ya, seharusnya kata macam dihilangkan. Jadi cukup muncullah berbagai obat yang diperjualbelikan. Ingat bagai dan macam itu kan sama saja ya. Berikutnya 31, imbuhan yang salah digunakan pada paragraf kedua adalah ya. Kayak di kalimat 9 paragraf kedua, di sisi lain obat herbal bersifat kuratif dan konstruktif, yakni penyembuhan diri dari berbagai penyakit dan memperbaiki kondisi tubuh ya. Lihat ada dua unsur ya yang dirinci ya, penyembuhan diri dan memperbaiki kondisi tubuh ya. Sayangnya ya kedua unsur ini tidak sejajar ya. Jadi kata penyembuhan di sini salah ya. Pengimbuhannya salah. Seharusnya apa? Menyembuhkan, agar sejajar dengan kata memperbaiki ya, sama-sama berawalan sama-sama berjenis kata kerja ya. Ini ya. Jadi ingat ciri kesejajaran itu salah satu ciri dari kalimat efektif ya. Jawabannya yang D, dodol ya. Penyembuhan harusnya menyembuhkan. 32, manakah kalimat yang tidak efektif dalam teks di atas ya. Salah satu ciri ya keefektifan adalah adanya subjek dan predikat ya, atau kelengkapan struktur ya. Kalimat 4 ya. Jawabannya yang B ya, strukturnya tidak lengkap, jadi tidak mengandung subjek ya. Namun dari berbagai obat yang muncul secara umum memiliki dua jenis obat, yakni obat herbal atau tradisional dan obat kimia atau sintetis ya. Kita lihat ya, tidak ada subjeknya. Ketika kita analisis dari berbagai obat yang muncul, keterangan secara umum keterangan memiliki ya, langsung verbal ya, langsung kata yang berpotensi jadi predikat, nggak ada subjeknya. Kalau kita ajukan pertanyaan siapa yang memiliki dua jenis obat, nggak tahu juga kita karena nggak ada subjeknya. Ingat subjek itu kan apa atau siapa yang P ya. Itu ya. Perbaikannya gimana? Salah satunya bisa kita ubah memiliki itu dengan kata terdapat ya. Dari berbagai obat yang muncul secara umum terdapat dua jenis obat. Terdapat sebagai predikat ya, dua jenis obat nanti sebagai subjek. Jadi polanya pola inversi, predikat dulu baru subjek ya. Itu nomor 32 ya. Jadi jawabannya yang B, kalimat 4. 33, manakah yang mengandung kesalahan penggunaan tanda koma dalam teks di atas ya. Kesalahan penggunaan tanda koma terdapat pada kalimat 5 ya. Jawabannya yang D ya. Perbaikannya koma sebelum yang dihapus ya. Kita lihat kalimatnya, obat kimia adalah obat yang mempunyai campuran bahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh ya. Tidak perlu ya menggunakan koma sebelum yang dalam kalimat ini, jadi komanya dihapus. Jawabannya jadi yang D ya. 34 ya sampai dengan 38 menggunakan teks 6 ya, ada dua paragraf. Ya, lagi-lagi pertanyaan pertamanya adalah judul ya. Ingat ya tipsnya, sesuai dengan tema bacaan. Tema bacaan dapat ditemukan dari gabungan ide pokok yang ada. Ya, ini paragraf 1 ya, terkait dengan pengertian dari sundoku ya. Paragraf 2 tentang asal ya dari sundokunya itu ya. Jadi bisa ditarik ya, temanya itu adalah perihal sundoku ya. Jadi judul yang sesuai ya, yang nyambung dengan temanya adalah yang C, sundoku, membeli banyak buku tetapi tidak membacanya. Nah, ini mencakup ya dua paragraf tadi ya. Ya, berikutnya nomor 35 ya. Perbaikan yang tepat agar salah satu kalimat dalam paragraf 1 teks di atas menjadi efektif ya.
Ya, ingat salah satu ciri kalimat efektif adalah kehematan, ya, tidak boros, ya. Ya, kita lihat ya, maaf, jawabannya kalimat 1 ya, yang A ya. Jadi menghilangkan kata begitu di kalimat 1 ya. Pembahasannya di kalimat 1 bunyinya ya, Anda pasti mempunyai seorang kawan yang begitu gemar sekali membeli buku ya. Kalau sebelumnya tadi, di soal sebelumnya kesalahan pemborosannya itu karena penjamakan kata yang jamak. Ya, kalau ini kesalahannya adalah sinonim ya dalam kalimat yang sama ya. Apa saja begitu dan sekali ya. Begitu itu maknanya ternyata sangat atau terlalu, dan itu sama dengan makna kata sekali ya. Jadi salah satunya dihilangkan ya. Di jawabannya yang A ya, menghilangkan kata begitu di kalimat 1 ya, agar hemat, agar efektif ya. Berikutnya nomor 36 ya, imbuhan yang salah digunakan dalam teks di atas adalah Oke ya, kata berimbuhan yang salah digunakan adalah kata berimbuhan yang tidak sesuai dengan konteksnya. Oke ya. Dalam soal ini terdapat pada kalimat 2 ya, pada kata menemukannya ya. Coba kita lihat kalimat 2-nya ya. Jika ada sebuah pameran buku, Anda pasti akan menemukannya di sana tengah kepayahan menggotong berdus-dus buku yang baru dibeli ya. Bentuknya di situ kata ganti orang ketiga ya, maksudnya itu ada di kalimat sebelumnya, yaitu seorang kawan begitu ya. Menjadi salah ya kalau menggunakan predikat atau verba menemukan, harusnya menemuinya. Oke ya, jadi yang benarnya jika ada sebuah pameran buku, Anda pasti akan menemuinya, menemui seorang kawan itu gitu ya, di sana tengah kepayahan menggotong berdus-dus buku yang baru dibeli. Itu baru sesuai dengan konteksnya. Jawabannya yang C ya, nomor 36 ya. 37 ya. Kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan dalam kalimat ya. Jawabannya kalimat 6 ya. Oke ya. Kalimat tersebut mengandung kesalahan tanda baca, yakni penggunaan titik 2 ya. Tanda ini harusnya dihapus ya. Kalimatnya, dalam budaya Jepang hal itu disebut titik 2 sundoku. Tidak usah ya. Kita lihat di Puebi seperti apa. Tanda titik 2 itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap. Ya, bisa SP atau bisa SPO begitu, yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Oke ya. Itu nomor 37. 38. Perbaikan yang tepat untuk kalimat 7 paragraf 2 teks di atas adalah ya. Oke, kita lihat ya. Kalimat 7 ya. Oke, perbaikan kalimat harus mempertimbangkan ejaan dan keefektifan. Ingat ya. Kalimat 7, keterangan dari laman Open Culture istilah sundoku yang diketahui berasal dari zaman Meiji 1868 sampai dengan 1912 ya. Tidak jelas ya subjek dan predikatnya ya. Oke ya. Kalimat di atas tidak mengandung kelengkapan struktur ya. Jadi SP-nya kurang jelas. Nah, perbaikannya maaf, ini ada di kalimat sebelumnya tadi. Maaf. Nah, ini ya. Jadi kita perjelas ya keterangannya dengan menambahkan kata berdasarkan. Berdasarkan keterangan dari laman Open Culture sebagai keterangan fungsinya. Istilah sundoku diketahui, yangnya dihapus ya. Tadi kan istilah sundoku yang diketahui ya. Jadi hati-hati penggunaan yang di situ ya. Jadi yangnya dihapus, diketahuinya sebagai predikat. Kalau ada yang itu jadi perluasan subjek, bukan sebagai predikat ya. Oke ya, ini yang benarnya. Jadi jawabannya tadi yang maaf, yang B ya, Bogor ya. Jadi keterangannya jelas, subjek predikatnya juga jelas ya. Oke ya.
Terus kita lanjut teks 7 ya. Ada satu paragraf ya, model baru juga. Nomor 39-nya yang dicetak tebal itu kata bila. Ya, kita lihat penjelasannya. Ya, bila itu memang terjadi kata mahfud. Ini di kalimatnya ya. Tetap saja kemunculan pemerintahan setelahnya adalah sah karena telah diakui oleh dunia internasional. Ini bila dalam kalimatnya. Dalam KBBI, bila itu ternyata bermakna ya kata tanya untuk menanyakan waktu ya atau kapan, itu bila ya. Nah, dalam konteks kalimat ini nggak mungkin ya bila di sini kapan. Kalau kita ganti misalnya kapan itu yang memang terjadi, nggak bisa ya. Jadi bila di sini salah ya, seharusnya kata apa bila, karena maknanya di sini adalah syarat ya, bukan waktu ya. Kalau kita cek KBBI memang ya bila itu salah satu maknanya adalah kalau, apabila, tapi dalam konteks ragam cakapan, ini bukan ragam formal ya. Itu ya. 39 jawabannya yang B, Bogor. 40 ya, terakhir ya. Yang dicetak tebalnya itu kata sah ya. Apakah benar ya? Benar ya. Jadi kata sah di situ tidak perlu diperbaiki ya, dalam kamus sah itu bermakna diakui oleh pihak resmi. Nah, ini sesuai dengan makna dari kalimatnya dan kata-katanya juga baku ya. Ya, demikian ya pembahasan TO13 ya, SI SBMPTN. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.